皆さん、日本の先生、ジョン先生です。はい、皆さん、今日は懲戒の問題1やりますよ。Sebelumnya saya kasih tahu dulu, 問題1とっても簡単、実は。ただ、漢字がいっぱいあって、何これ、もう言葉わからないと思います。でも実はとっても簡単です。Jadi buat kalian sendiri, nanti mondai satu itu ketika kalian mengerjakannya, pasti ngerasa susah banget. Tapi asli, isi percakapannya itu sebenarnya mudah banget. Kitanya itu jangan sampai terkecoh. Nah, tips dari Sensei adalah, ketika kalian nanti ujian, itu kan kita mulai dari mondai satu ya. Ini nyebelin, mondai satu itu udah kelihatannya susah banget. Padahal 2, 3, 4, 5, kantang. Simple, nggak ribet. Cuma mondai satunya itu udah dibuat ribet, kitanya konsentrasinya hilang, mondai 2, 3, 4, 5 jadinya lost, hilang. Makanya ingat ya, jangan mikir susah, mikirnya gampang ya, kantang. Oke? Kalau gitu kita langsung segera mulai ya. Mondai ichi no yarikata. Oke? Di sini lihat ya, ada gambar ya. Jelasnya seperti ini. Pertama adalah kalian harus analisis dulu pilihan dalam 7 detik. Kayak misalkan ada pilihan 1, 2, 3, sama 4. Kalian juga harus tebak kata kuncinya itu apa kira-kira yang akan keluar ketika ujian. Step kedua adalah catat pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Intinya adalah pertanyaannya. Kita mau baca, mau dengar fokus apapun, kalau nggak tahu pertanyaannya, ya nggak tahu jawabannya. Betul ya? Yang ketiga adalah sambil mendengar, memo di bagian atas foto atau pilihan. Ya, bisa memo di sini, di sini, di sini, di sini. Pokoknya di tempat yang kosong. Ingat ya, contoh soal seperti ini. Oke, soal seperti ini. Ini kan ada air nih, antara di atas, di daunnya kek, di akarnya, atau misalkan di bawahnya kan ya. Berarti kan soalnya mengenai taruh atau siram airnya itu di mana kan ya. Itu intinya kan ya. Kalian udah harus menebak, jangan nunggu. Tapi menebak dulu dengan melihat pilihan. Penting. Nah, satunya lagi adalah poin ya. Di sini saya akan membuatkan video dengan penjelasan yang detail. Nah, kalau misalkan yang warna biru, itu adalah soro-soro biru tuh yuk, Singgo apa? Iya ya, kayak lampu lalu lintas tanda-tanda nanti bakal keluar nih kata kuncinya. Lalu kalau yang kuning itu adalah kata kuncinya yang mana ketika kalian dengar harus pastikan untuk diingat. Oke? Mungkin sampai sini masih belum paham. Lanjut dulu ya. Kita coba ya. Mondai ichi no ichi. Ingat ya, 5 秒で内容を予測しよう. Artinya adalah dalam 5 detik kita harus menebak isinya kurang lebih seperti apa. Jadi kata kuncinya apa di mana? Yes, di sini ya. Ini kan dia harus siram air kan ya. Berarti ada ue atas, manaka tengah, sta bawah, sama happa. Happa itu adalah daunnya kan ya, tahu ya. Kira-kira isi pertanyaannya apa menurut kalian? Yes, doyate mizu yaru. Berarti gimana mau kasih airnya kan, siram airnya. Ini ya, poin di sini, hai, 5 秒ya. 5 detik sudah harus bisa menerka. Ini penting. Sekarang kita masuk ke percakapannya. Kita fokus dengar ya. Hai. この花を買いたいんですけど、世話するの楽ですか？ええ、水をやるだけでいいんですよ。Oke ya, sampai sini ya. Kalau kalimat seperti ini nih. Konohana o kaitain desu kedo, berarti saya ingin membeli bunga ini ya. Cuma, sewa suru no wa raku desu ka? Untuk yang merawat bunga ini itu mudah atau susah, dia tanya. Katanya, oh, cuma kasih air doang kok, gampang. Ya. Nah, mizu o yaru ya. Berarti di sini ya, ini tuh sebenarnya nggak perlu fokus kayak dengar ya. Ini baru temanya doang ya. Kalian nggak perlu habiskan tenaga buat dengar di sini, nggak perlu. Oke? Makanya temanya udah keluar nih. Berarti adalah dono yoni yarebai ya. Di sini fokusnya ya. Kan kalian menebak. Oh, kayaknya pertanyaannya itu adalah bagaimana cara kasih siram air. Habis ini kan baru keluar. Makanya udah harus siap-siap kalian ya. Siap-siap. Lanjut. Oke, kokoro no junbi ya. Baik, sekarang kita dengar ya. 水は土が乾いた時に根っこの方にだけやるようにしてください。葉っぱにかからないように。上からかけちゃいけないんですか？ Baik, oke ya, kita sudah dengar konteksnya. Sekarang kita masuk ke bagian teksnya. Sensei, kore muzukashi. Neko wa nani? Mau happa wa nani? Wakaranai. Ya, pasti kalian fokusnya di sini kan ya. Padahal kuncinya itu bukan di sini. Tapi kalau bagi kalian yang sudah tahu, kotoba ini sangat membantu. Jadi, bagian sini dia itu bilang, kalau bisa mau kasih airnya itu di nekonya aja. Neko yang mana? Neko itu akar ya. Berarti di sini. Makanya jawabannya sebenarnya udah keluar. Jawabannya itu adalah yes, anbang. Nah, nomor 4 dia itu happa ya. Happa itu apa? Happa itu bagiannya si daun. Daun. Dia bilang kakaranai. Artinya tidak boleh ya, dame kan ya. Makanya, gimana ya? Bats. Cuma,
Sensei, meskipun gitu pun kan saya nggak tahu kotoba ini. Ya udah, kalian skip aja nih. Ingat ya, poin pentingnya itu bukan di sini. Poin penting itu di sini nih ya. Kita dengar lagi ya. Poin pentingnya itu di sini, saya ulang ya. Ue kara kakecha ikenai desu ka? Ini poin paling penting. Kita dengar ya. 上からかけちゃいけないんですか？ 湿気でカビが生えたり、腐ったりすることがあるので。 Yes, sampai sini ya. Emang ya, kalau Chokai di Mondai Ichi itu sengaja menipu kita. Jadi bagian sini sama bagian sininya itu susah. Padahal kan dia bilang ue, ya habis itu nai. Berarti ue wa dame, ue wa nai wa dame. Oke. Intinya berarti yang dari atas, ini udah jelas kan dari atas kan ya, udah pasti buts ya. Nomor 2 tadi juga di tengah-tengah sih ya, yang apa aja buts. Selesai yang bagian bawah gimana? Ada sikela, ada kusatari, ya haetari ini apa sih saya nggak ngerti. Sike itu ya semacam lembab, kusatari itu sebenarnya busuk. Cuma sekali lagi, poin ini juga nggak penting. Kenapa? Karena node dia itu menjelaskan doang. Kenapa tidak boleh, ya kan? Berarti intinya adalah yang dari atas itu dame. Hai, clear di sini. Mudah kan sebenarnya. Lanjut ya, berikutnya. 水をやった後、下のお皿に水が溜まっていたら、水は捨ててくださいね。わかりました。 Yes, di sini ya. Masuk, keluar ya. Shita no sara ni mizu ga tamatte itara, mizu wa shitete kudasai. Kore kantang di sini. Mizu wa shitete kudasai. Yang berarti bagian sininya kan dibuang. Udah pasti bats. Ya. Udah pasti batsu. Ingat ya, sugi ga daiji. Itu sengaja emang. Yang berikutnya itu yang paling penting. Jadi kalau balik nih ya. Ya kalau balik, intinya ya. Ini kan nggak penting. Ini pun juga nggak penting. Pentingnya di mana? Udah di sini. Ya, dame. Clear. Nah, berikutnya lanjut di bagian sini kan sebenarnya udah mudah. Tadi kan nomor 1 sama nomor 2 udah pasti batsu karena ue kara wa dame. Habis itu style-nya ya mizu wa shitete kudasai. Berarti nomor 4 juga batsu. Makanya jawabannya nomor 3. Hai, kantang desu. Ingat ya, sekali lagi ya, fokusnya itu adalah ketika Chokai Mondai Ichi setelah kalimat panjang atau kalimat susah, poin berikutnya itu adalah jawabannya sebenarnya. Diingat. Nah, setelah yang jawaban, nanti kasih yang panjang lagi, terus jawaban lagi. Oke, jadi ambil di sela-selanya ya. Ngomong-ngomong ya, untuk tamaru, tau nggak sih tamaru? Tamaru, tamaite itara, artinya adalah, tamaru itu artinya sudah kekumpul semua gitu, sudah numpuk ya. Tapi karena air, berarti kan sudah kepenuhan ya. Jadi, osara ni mizu ga tamatte itara, kalau di piringnya airnya itu sudah menumpuk atau banyak, ya mizu wa shitete kudasai. Artinya tolong dibuang airnya. Seperti itu ya. Hai, berikutnya. Dekiru ka? Artinya kalian tuh benar-benar bisa nggak sendiri. Kita coba latihan dulu ya. Renshu. Sekarang ya. Menebak isi pembicaraan dan kata kuncinya dari foto. Contohnya tadi ada mizu, yaru, ue, manaka, shita, happa. Ya. Ini itu adalah kata kuncinya. Kalian udah harus bisa menebak. Lanjut. Habis itu adalah setelah kotoba yang susah, ingat ya, setelah kotoba yang susah, fokus di kotoba yang mudah. Yang berarti kayak neko, happa, ue kara dame ya. Ini kan sebenarnya susah kan ya. Fokusnya di setelahnya gitu. Ue kara dame. Ya, itu intinya. Berikutnya adalah nani-nani node. Tidak penting karena dia itu cuma menjelaskan doang kenapa tidak boleh. Intinya kan dari soalnya adalah harus siram, yaitu di mana, di bagian mana. Makanya kayak shike, kabi, haeru wa daiji de wa nai. Ya, tidak perlu. Baik, berikutnya kita lanjut ke Mondaichi no ni. Oke ya, kita masuk sekarang. Pertama-tama ada yang pernah naik kereta di Jepang. Mungkin yang belum pernah ke Jepang nggak tahu, saya jelasin dikit ya. Nah, kalau di bagian menunggu kereta, kita sebutnya itu adalah eki no homu. Ya, kita bilangnya homu. Dihafalkan ya. Lanjut, kalau di Jepang, ya biasanya itu kalau kita mau ke arah mana, itu pakai nomor. Nomor 2, nomor 1, nomor 3, nomor 4, ada banyak nomornya. Setiap nomornya itu mengarahkan ke arah yang berbeda dengan nomor lainnya. Makanya, kalau kita ke Jepang, harus sering-sering lihat atas tuh. Ada tulisannya, nomor 1, 2, 3, 4. Kita sebutnya ichibangsen, nibangsen, sambangsen, yombangsen. Ya, sebutnya itu bangsen. Nah, terus di Jepang itu juga banyak jenis keretanya. Ada kereta yang namanya kakueki teisha. Itu artinya adalah dia setiap stasiun itu berhenti. Ada juga
Kyuko itu rapid, jadi dia tuh nge-skip ya, nggak semuanya turun, tapi dia nge-skip beberapa stasiun. Ada juga Tokyo Express, skipnya lebih banyak biar langsung cepat sampai. Sekedar pengenalan supaya kalian juga tahu kereta di Jepang tuh keren-keren. Oke, sekarang kalau misalkan kalian nyampe nih di Jepang, sensei saya nggak tahu nih saya di mana, mau ke sini, misalkan mau ke Akihabara, ya soalnya kan Akihabara ada Medo Cafe lah, ada barang-barang elektronik, nggak tahu arahnya, bisa tanya ke petugasnya King ya, bisa tanya ke petugasnya, orangnya baik-baik semua kok, pasti ajarin. Masuknya ke dalam, tebak kata kunci, dan isi pembicaraan dalam 5 detik. Ini kan ada Ichiban, Mibang, Sambang, Jombang kan ya. Yang berarti hintnya adalah kita ingin pergi ke suatu tempat ya. Kita harus naik yang nomor berapa. Nah, biasanya kata kuncinya kita tebak nih. Pasti ada ngomong mau pergi kemana. Juga pasti ada ngomong naik nomor bangseng berapa. Dan juga mungkin tahu ya, hantai hoko. Hantai itu berlawanan, hoko itu arah. Berarti arah berlawanan. Ada juga iki, homu, dan lain-lainnya. Menurut kalian pertanyaannya apa? Betul, pertanyaannya adalah harus naik yang nomor berapa untuk bisa ke satu tempat yang dituju. Ini dalam 5 detik ya, go deh. Sekarang kita masuk ke percakapan. Yuk, semangat yuk. 2番、駅のプラットフォームで女の人と駅員が話しています。女の人は何番線の電車に乗りますか？ Fokusnya adalah nanbang sen ni norimasu ka. Oke, ini poinnya ya. Naik yang nomor berapa. Lanjut. すみません。南海岸行きの電車はこのホームの3番線で待てばいいんですか？それとも向かい側の4番線に止まってる電車ですか？どちらも南海岸とは反対方向ですね。 Hai. Udah mabuk? Belum ya? Saya kasih tahu dulu ya. Ini yang Minami Kaigang ya. Wakaranai. Ja, batsu ni seiyo. Kenapa? Pertanyaannya adalah nanbang sen kan ya. Bukan pergi kemana. Berarti ini nggak perlu dipikirin. Fokus. Dia bilang apa? Kono homu no 3番で待てばいいですか? Dia tanya, saya tunggu di nomor 3, nggak apa-apa nggak? Atau, soretomo, mukai gawa no 4番. Nomor 3 atau di nomor 4. Mukai gawa itu artinya seberang ya. Nah, kata si orang stasiunnya adalah dochiramo, ya, Minami Kaigang ya. Nggak perlu dibaca. Towa hantai hoko. Berarti yang manapun nggak ke arah yang Minami Kaigang. Berarti, hai, sambang batsu, yomamo bats. Gampang kan ya di sini. Baik, sekarang kita pakai teks punya ya. Tadi kan ada nih percakapan. Mungkin dari awal pusing karena ada ngomong Minami Kaigang kan ya. Minami Kaigang kalau nggak ngerti nggak perlu dipikirin. Kenapa? Karena pertanyaannya itu adalah nanbangseng kan ya. Mau naik yang nomor berapa? Makanya kalau ngerti Minami Kaigang di skip, Yukinya aja diingat ya. Berarti mau ke arah sananya, oke? Nah, lanjut. Ada kalimat di sini. Hintnya kira-kira ada di mana? Hintnya itu ada di sini ya. Kono homu no 3番で待てばいいんですか? Apakah saya cukup nunggu di nomor 3? Atau soretomo mukai gawa no 4番線 atau saya tunggu di nomor 4? Nah, kan dia bilang nomor 3 ya, sama nomor 4. Lalu kata si petugasnya adalah dochiramo Minami Kaigang to wa hai hantai hoko desu. Dochiramo berarti yang manapun. Hantai hoko artinya adalah berlawanan. Berarti, hai, 3番線もdame, 4番線もdame. Sampai sini paham ya? Ingat, kalau nggak ngerti ini, jangan panik ya. Fokus di yang berikutnya. Fokus yang di berikutnya aja. Lanjut ya. どちらまで行かれます？山川駅まで。 Sampai sini. Terus? じゃあ2番線の各駅停車ですね。同じホームに1番線もあるんですが、そちらは急行電車で山川駅には止まりませんから気をつけてください。 Nah, kita pakai teks ya. Dochira made ikarimasu ka? Ditanya. Nah, karemasu ka ini itu sama dengan ikimasu ka ya. Tapi bentuknya itu sopan ya, formal. Jadi, mau pergi kemana? Katanya adalah, saya mau pergi ke Yamagawa Ekimade. Kalau Yamagawanya nggak fokus, nggak ngerti, di skip aja ya. Bilang aja, Eki lah, mau pergi ke suatu stasiun. Lanjut. Di sini dia bilang ya, ja, ya. Ja di sini tuh, wah, ini tuh bener-bener poin penting ya. Kalau dia bilang ja itu rata-rata sudah jawabannya. Ja, nibangsen no kaku eki teisha desu ne. Ini kan panjang. Tapi dia bilang kan, ja nibang. Oke, ja nibang. Berarti poin itu ada di nomor 2-nya kan ya. Sebenarnya kalau di sini ya, saya pribadi ya. Kalau yang tadi kan batsu ya. Kalau saya pribadi udah ada ja nibang, saya sudah langsung pilih nomor 2. Tapi masih tersisa nomor 1 kan ya.
penjelasan itu di sini. Onaji homu ni ichiban sen mo aru desu ga. Hai, di sini kan dia bilang ga. Ga-nya itu kan merujuk ke ichiban sen. Berarti yang ichiban sen itu batsu deh. Seperti itu. Sensei, ini kan ada kakueki teisha lah, kyukyo densha lah. Ini apaan sih gitu? Nggak ngerti kan ya? Nggak perlu dipikirin. Fokusnya itu di bagian depannya aja. Ja, nani note kudasai. Berarti nomor tersebut naik. Ini saya jelasin ya. Kakueki setiap stasiun turun. Kyuko itu rapid, jadi ada yang di skip stasiunnya. Baik, lanjut ya. Kita dengar. ですね、この3番線と4番線のホームを前方に進むと階段があります。それを上がると南海岸行きのホームに出ますから。 Di awal kan dia bilang nih, kono sambang to yombang. Ya, sambang sama yombang. Cuma rata-rata dari kalian pasti sensei zenpo wakarimasen. Habis dari dengar sini, ya jadinya nggak tahu kelanjutannya apa. Cuma ingat, susumu artinya adalah lanjut jalan. Ini tahu ya kotobanya ya. Jadi jangan fokus di sini, tapi fokusnya di sini ya. Jadi ini ada di sambang yombang, susumu dan kaidan. Artinya adalah homu ya. Jadi anggap nomor 3, ini nomor 4. Kalian ada di sini. Ya, terus kalian tuh dibilang jalan terus, nanti ada tangga. Nah, kalau misalkan naik tangganya, nanti kalian bisa pergi ke Minami Kaigan Yuki no Homu sampai di sana. Jadi inti poin di sini itu adalah tidak memberitahukan jawaban, cuma ingin memberitahukan bagaimana untuk sampai ke Shinibangsen tadi. Chinamini minasan, saki no zenpo minasan wakarimasu ka? Zenpo ya, kan zen di sini kan kanji mae, berarti kan depan kan ya. Ho di sini kan hokunnya ho, berarti kan arah depan. Artinya adalah lurus ke depan. Zenko ya, dihafal ya, lurus ke depan. Baik, lanjut ya ke percakapan berikutnya. ありがとうございます。 4番線の電車がもうすぐ出ますので、ホームを歩くとき気をつけてくださいね。 Baik, di sini penumpangnya bilang arigatou gozaimasu. Berarti sudah, makasih ya udah kasih tahu cara untuk bisa pergi ke Nibangsen. Nah, poin dari petugasnya itu adalah cuma bilang, nih si nomor 4, sebentar lagi densha ga mosugu demasu. Berarti sudah mau jalan. Makanya, kiotsukete kudasai. Ya, hati-hati, keretanya itu sudah mau jalan. Hai, minasan, hontou ni dekiru no ka? Sekali lagi ya, kita review. Berarti kita harus bisa menebak isi pembicaraan dan kata kuncinya. Apa saja? Yes, tadi ada yuki ya. Habis itu ikitai eki, hantai, bangsen. Ini kotoba-kotoba yang muncul. Lalu berikutnya nomor 2. Setelah kotoba yang susah, fokus di kotoba yang mudah. Contohnya tadi ya, zenpo ni susumu. Ini kan zenpo kan nggak tahu kan zenpo apa sensei. Tapi kan ada sih susumu. Poinnya kan di sini ya, susumu. Lanjut. Terus kaidan garu. Ya, seperti itu. Lalu nomor 3, kesempatan kalian adalah dapat ilmu mengenai kereta di Jepang. Ya, saat ujian nanti. Jadinya nanti ketika ujian, homu kan udah tahu nih. Habis itu, Kyuko, bedanya Kyuko sama Kakueki Teisha apa? Kalau Kyuko itu rapid, dia itu men-skip beberapa stasiun. Kalau Kakueki itu berarti dia stop di setiap stasiun. Seperti itu ya. Kalau bisa dijadikan basic, jadi siapa tahu nanti pas ujian ngomongin soal kereta, sudah ada sedikit ilmu ya.